FC. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menimpa kita sepanjang keimanan itu ada di hati kita, maka itu adalah kondisi-kondisi yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kitab Aswar min Hayati Sahabah beliau katakan, kata beliau, saya tidak mengetahui mana yang nikmat dan mana yang musibah, karena saya tidak tahu dari arah mana pintu surga itu akan memanggil saya. Maka mari kita bersyukur di setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan rasa syukur yang paling mendalam yang hari ini kita rasakan ketika Allah masih menghidupkan kita di bulan ini. Dan kemudian hari ini, saat ini Allah menggerakkan hati-hati kita untuk kita bisa menunaikan kewajiban kita, menegakkan ibadah Jumat, sholat Jumat secara berjamaah. Di tengah sebagian orang lain mungkin masih tersibukkan dengan urusan-urusan dunia mereka. Allah gerakkan hati kita. Dan para ulama mengatakan ketika azan sholat Jumat itu sudah dikumandangkan, maka tidak ada aktivitas yang terbaik kecuali kita memenuhi panggilan Allah. Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan kepada kalian azan salat Jumat, segera penuhi panggilan Allah. Segera tegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa zarul bai', tinggalkan urusan jual beli kalian. Tinggalkan urusan bisnis kalian. Tinggalkan semua pekerjaan kalian dan segera penuhi panggilan Allah. Seorang kibarut tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kata beliau, wa min syarril amali min 'indillahi jalla wa 'ala. Di antara aktivitas, di antara pekerjaan yang paling buruk di hadapan Allah, dikatakan pekerjaan itu buruk di hadapan Allah ketika azan sudah berkumandang dan kalian masih sibuk dengan urusan dunia kalian. Ketika azan berkumandang, kalian masih sibuk dengan urusan dunia kalian. Kita harus sadar bahwa ketika azan berkumandang, pada hakikatnya yang manggil kita bukan muazzin. Sesungguhnya yang manggil kita bukan tukang azan sebenarnya, tapi yang memanggil kita adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, kata beliau, ketika panggilan Allah itu lebih rendah daripada dunia, lebih rendah daripada pekerjaan kita, lebih rendah daripada aktivitas kita, maka ini menjadi sebuah bentuk dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum, maka sesibuk apapun kita, sehebat apapun aktivitas kita, maka mari kita mengenal mana yang prioritas. Dan prioritas dalam kehidupan ini adalah Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita kecuali dengan sebuah visi besar, tujuan hidup yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah wahai jemaah kaum muslimin, Allah tidak hanya memuji orang yang rajin sholat di masjid.
Allah tidak hanya memuji orang yang rajin salat di masjid. Allah tidak hanya memuji orang yang rajin baca Quran di masjid. Allah tidak hanya memuji orang yang rajin zikir di masjid. Betul, Allah juga memuji orang yang sedang bekerja. Allah juga memuji orang yang sedang berbisnis. Allah juga memuji orang yang sedang beraktivitas. Allah juga memuji orang yang sedang berdagang. Ketika dia berdagang, dia mendengar suara azan, dia tinggalkan dagangannya dan dia segera untuk penuhi panggilan Allah. Itu yang Allah puji. Ketika dia sibuk bekerja, sibuk rapat dia, azan berkumandang, dia tinggalkan pekerjaannya dan dia penuhi panggilan Allah. Itu yang Allah puji. Ketika hatinya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi kita, di antara satu golongan yang dapatin syafaat di hari akhirat nanti, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Maka mudah-mudahan kita hari ini adalah orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Ramadan, bulan ketaatan. Jangan sampai di Ramadan ini Allah menjadikan kita orang-orang yang Allah haramkan kebaikan di bulan ini. Dalam sebuah hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, wa man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang di bulan ini, kata Nabi kita, diharamkan kebaikan baginya, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan ini kalau ada orang diharamkan baginya kebaikan, artinya dia nggak tergerak hatinya untuk menjadi orang baik, nggak tergerak hatinya untuk bersemangat beribadah, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan ini ada orang yang malas ke masjid, maka mustahil dia bisa rajin ke masjid di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan ini ada orang yang malas baca Quran, maka mustahil dia bisa rajin baca Quran di bulan-bulan yang lainnya. Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Nabi kita mengatakan di Ramadan ini futihat fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Dan pintu surga itu tidak Allah buka di bulan-bulan yang lainnya. Wa khuliqat fihi abwabul jahim, di bulan ini Allah menutup pintu neraka. Wa suffidatis sayatin, di bulan ini Allah membelenggu setan-setan. Maka kalau di bulan di mana Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, orang masih nggak bisa beribadah kepada Allah, maka dia butuh bulan apa lagi untuk dia bisa beribadah kepada Allah. Maka Ramadan ini jemaah kaum muslimin, dia hadir sebagai barometer kemuliaan seseorang atau kehinaan seseorang di hadapan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terhalang kebaikan di bulan ini. Jemaah kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka ingat jemaah kaum muslimin, Allah berikan berbagai macam peluang-peluang kebaikan kepada kita. Dan yang mahal di Ramadan ini istiqamah. Istiqamah itu artinya mudawamatun ala ta'ah, terus-menerus berada pada jalan ketaatan. Maka ingat, bicara tentang kemuliaan Ramadan, maka syariah mengatakan bicara tentang kemuliaan Ramadan, maka yang mulia itu bukan siapa yang memulai di awal, bukan siapa yang memulai di awal, bukan siapa yang meramaikan di awal, tapi yang mulia itu siapa yang bertahan sampai akhir. Siapa yang bertahan sampai akhir, itu yang mulia. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, innamal a'malu bil khawatim. Al-hadis rawahu Muslim. Amalan itu dikatakan berkualitas tergantung akhirnya, tergantung finishnya. Maka yang mulia itu orang yang bertahan sampai akhir. Mereka meramaikan malam-malam Ramadan, bertahan sampai akhir. Coba lihat fenomena Ramadan di negeri kita. Yang ramai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, masuk pertengahan Ramadan, yang ramai tempat hiburan, yang ramai jalanan, yang ramai tempat belanja, yang ramai tempat-tempat tongkrongan. Manusia terkena fitnah dunia, musibah dunia, mereka nggak kenal mana yang prioritas hidup yang sesungguhnya. Maka kata para ulama, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, orang-orang yang seperti ini di padang mahsyar nanti mereka akan berdiri di saf-saf orang-orang yang menyesali ibadah yang telah mereka lalaikan di dunia. Sadarkah kita di saat kita kumpul sekarang di sini,
Itu ada miliaran ahli kubur minta balik ke dunia. Kita kumpul sekarang di sini di Masjid Al-Muhajirin ini. Kumpul kita sekarang di sini. Dan Allah mengabadikan setiap pagi dan petang, siang dan malam, ahli kubur miliaran mereka minta balik ke dunia. Permintaan mereka itu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka bilang sama Allah, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka bilang, ya Rabb, kata mereka, ya Allah, balikin kami ke dunia. Kami ingin beribadah, kami ingin menegakkan ketaatan, kami ingin sholat, ingin menegakkan amalan soleh, kami ingin bersedekah. Mereka minta balik ke dunia. Sementara banyak manusia yang hari ini hidup di dunia, mereka melalaikan ketaatan kepada Allah. Makanya banyak hari ini amalan-amalan manusia yang disesali oleh ahli kubur. Maka mari jemaah kaum muslimin, sebelum kita masuk ke liang lahat kuburan kita, jaga ibadah kita. Perhatikan Jumat hari ini, ramai masjid ini, jemaah sampai membludak keluar. Perhatikan kondisi hari ini. Kenapa kita tidak bisa bikin malam-malam Ramadan seperti ini? Kenapa kita tidak bisa bikin malam-malam Ramadan seperti ini? Kenapa lebih ramai jalanan ketimbang rumah Allah? Padahal ini bulan kemuliaan. Kita dihidupkan di bulan ini karena Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Maka bagi kita yang hadir, mari kita maksimalkan ketaatan kita. Dunia ini kesenangan yang menipu. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagi Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini menipu. Banyak orang yang tertipu dengan kesenangan dunia ini. Dan mereka baru sadar ketika ajal itu mendatangi mereka. Maka jemaah kaum muslimin, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Andaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Andaikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, maka puasa tahun ini adalah puasa tahun terakhir bagi kita. Buka puasa tahun ini, santap sahur tahun ini, buka dan santap sahur yang terakhir bagi kita. Menegakkan qiyamul lail di tahun ini, menegakkan tarawih berjamaah di tahun ini adalah tahun yang terakhir bagi kita. Kalaulah kita menyia-nyiakan ibadah kita kepada Allah, entah apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang sudah berlalu di hadapan kita, teman kita, saudara kita. Setahun, 2 tahun yang lalu kalau kita buka handphone kita, maka kalimat yang pertama yang kita baca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu cepat waktu itu berlalu. Maka kata Imam Syafi'i, kita ini hanya ibarat antrian mayat yang hidup yang sedang menunggu gilirannya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata beliau, man 'asha bi syai'in famata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, dia akan mati di atasnya. Imam Ahmad di kitab Musnadnya mengatakan, kata beliau, seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Kenapa kita harus meramadankan hari-hari kita? Kenapa kita harus mentaati Allah di setiap saat? Agar kita matinya kita, agar akhir kehidupan kita itu berakhir dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya. Makanya Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya tentang kaifa yamut, tentang bagaimana cara orang mati. Dan beliau katakan, cara orang mati, kata beliau, tergantung cara dia hidup. Tergantung cara dia hidup. Maka apa kebiasaan kita? Coba kita perhatikan sehari-hari kita. Sehari-hari kita itu lebih banyakkan mana beribadah kepada Allah atau amalan yang sia-sia? Lebih banyak mana berzikir mengingat Allah atau melupakan Allah? Lebih banyak mana perkara yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Mana yang lebih banyak? Kita akan mati di atas dominasi itu. Maka mari jemaah kaum muslimin, mumpung Allah masih hidupkan kita di Ramadan, maka mari kita sibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Jika memang ibadah itu melelahkan, karena ulama kita mengatakan wa mal lazzatu illa ba'dal ta'ab. Tidak ada satupun kesusahan yang kalian alami di dunia yang berkaitan dengan ibadah kecuali kalian akan menerima surga kelezatannya, dan kelezatan itu akan kalian peroleh setelah kesusahan. Ibnu Muflih
Di kitabnya Al-Adab beliau katakan, kata beliau, fa inna ni'ama biqadrin niqamah, kata beliau. Sesungguhnya kenikmatan surga, kenikmatan akhirat yang akan kalian peroleh itu sebanding dengan kesusahan kalian, kelelahan kalian, lelahnya kalian beribadah ketika di dunia. Dan perkara ini dikuatkan oleh Imam Ibn Qayyim, kata beliau, la tujadur roha birroha. Istirahat akhirat itu tidaklah kalian dapatkan dengan istirahat di dunia. Istirahat akhirat tidaklah kalian dapatkan dengan istirahat dunia, tapi istirahat akhirat itu kalian dapatkan dengan kalian berlelah-lelah dalam ibadah di dunia. Nah, kemarin jemaah kaum muslimin, kita kuatkan ketaatan kita. Kita sudah melewati pertengahan Ramadan. Kita berada di nisfu Ramadan, pertengahan Ramadan, dan kita melewati pertengahan Ramadan. Mari kita kembali evaluasi ibadah kita. Sudah sejauh mana bacaan Quran kita? Sudah berapa lembar ayat Quran yang kita baca? Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Tidaklah ada kebaikan di zaman dahulu, dari zaman Rasul dan zaman para sahabat dan tabi'in, orang terbaik di zaman dahulu, kecuali mereka berlelah-lelah dalam membaca Quran, dan di situ Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Ini bulannya Quran. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala tentang bagaimana dahsyatnya sahabat dahulu ketika mengkhatamkan Quran, ulama dahulu dan para sahabat dalam mengkhatamkan Al-Quran. Kata beliau, wa kana al-aswad, ada ulama besar namanya Imam al-Aswad, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, yakhtimul Quran, dia khatamkan Quran fi kulli lailataini, setiap 2 malam. Setiap 2 malam dia khataman Quran. Wa kana al-Qatadah, adapun ulama yang bernama Imam Al-Qatadah, idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, yakhtimul Quran, dia khatamkan Quran fi kulli lailatin, dia khatamkan Quran setiap malam. Setiap malam khataman Quran. Masya Allah. Malu kita Pak. Malu kita. Kadang kita setahun gak khataman. Ada yang seumur hidup belum pernah khataman. Ulama per malam khataman Quran. Cita-cita kita sama dengan mereka, sama-sama pengen masuk surga. Yang beda amalannya. Dan apa kata Ibrahim An-Nakhai tentang Imam Syafi'i? Kata beliau, wa kana Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i, yakhtimul Quran. Syafi'i itu Imam Syafi'i, ulama kita, beliau mengkhatamkan Quran, kata Ibrahim An-Nakhai, fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, 60 marratan khatmatan. Dia khatamkan Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Anak-anak yang berisik, yang di atas. Anak-anak, ya, cukup khatib yang menegurnya. Wa kana Syafi'i, Imam Syafi'i, yakhtimul Quran, dia khatamkan Quran di Ramadan, kata Ibrahim An-Nakhai, 60 marratan khatmatan, sebanyak 60 kali. Masya Allah. Bayangkan satu hari Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 2 kali dalam satu hari. Yang lebih dahsyat para sahabat. Para sahabat yang langsung ditarbiyah oleh Rasul. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Wa kana Utsman bin Affan, ada seorang sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, yakhtimul Quran. Mereka mengkhatamkan Quran, para sahabat itu, kata Ibrahim An-Nakhai, mereka khatamkan Quran fi kulli rak'atin. Mereka khatamkan Quran setiap 1 rakaat. Ketika mereka sholat, 1 rakaatnya itu khataman Quran. Masya Allah. Ini luar biasanya para sahabat. Maka mari kita
meniti jalan orang-orang terbaik di zaman dahulu. Mari kita ikuti. Tidak ada satupun kemuliaan kecuali mereka telah mengkhatamkan Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Kadang kita pakai alasan sibuk. Kata Imam Qurtubi, kalau ada orang pakai alasan sibuk dan dia nggak baca Quran karena alasan sibuknya, maka fahuwa maghrur, dia tertipu oleh tipu daya syaitan. Kalau ada orang yang bilang, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran karena saya sibuk bekerja, sibuk rapat, sibuk meeting, sibuk bisnis. Alasan sibuk yang dia bilang sehingga dia nggak bisa baca Quran, fahuwa maghrur, dia tertipu oleh tipu daya syaitan. Kenapa? Orang dulu, ulama dulu jauh lebih sibuk daripada kita. Yang khataman Quran itu bukan pengangguran. Mereka yang khataman Quran itu bukan pengangguran. Mereka jauh lebih sibuk daripada kita. Mereka juga punya bisnis. Ulama kita juga bekerja. Mereka juga beraktivitas. Mereka ngurusin negara, ngurusin umat, menuntut ilmu, mensyiarkan dakwah. Jauh lebih sibuk daripada kita. Maka berhenti pakai alasan kesibukan. Karena kalau antum pakai alasan kesibukan dan antum bilang nggak baca Quran gara-gara sibuk, maghrur, tertipu oleh tipu daya syaitan. Bicara Quran, bicara keterikatan hati. Bukankah kita punya waktu untuk membaca Facebook kita? Berapa waktu kita untuk baca Facebook kita? 1 jam, 2 jam. Bukankah kita punya waktu untuk membaca WhatsApp kita? Membaca sosial media kita? Punya banyak waktu kita. Kenapa untuk Quran kita berhitung? Ini kata Imam Qurtubi, maghrur, tertipu oleh tipu daya syaitan. Makanya simak perkataan yang pernah dinukilkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Utsman, kata beliau, "Lau tahurat qulubukum massa bi ajmin kalami rabbikum." Kata Utsman, kalau hati kalian bersih hati kalian nggak akan pernah kenyang baca Quran. Apa-apa pengennya Quran. Lau tahurat qulubukum, kalau bersih hatimu, kamu itu nggak akan pernah puas baca Quran. Pengennya Quran terus. Berarti kalau kita sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak baca Quran, biasa-biasa saja. Simak nih, apa yang dibilang sama Utsman. Berarti ada yang kotor di hati kita. Lau tahurat qulubukum massa bi ajmin kalami rabbikum. Kalau bersih hatimu, kamu nggak akan pernah puas membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jemaah kaum muslimin, kita gerakkan hati-hati kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Quran ini, di bulan ampunan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita, membimbing kita, dan kita mampu untuk meramaikan Ramadan, mensyiarkan Ramadan sampai akhir dan meramadankan hari-hari kita setelah Ramadan. Barakallahu lana wa lakum, fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ahli sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ramadan yang hari ini sedang kita jalankan, Ramadan ini juga menjanjikan ampunan dari Allah. Jika kita berpuasa bersungguh-sungguh dengan penuh keimanan wahtisaban, kita mengharapkan ganjaran dari Allah, kita bersungguh-sungguh dengan ibadah kita, maka Allah janjikan Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Diberinya ampunan oleh Allah, meminta ampun kepada Allah, dan kita diberi ampunan oleh Allah, ini sebuah kenikmatan yang terbesar. Kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau kepada kita, Imam Ibnu Katsir mengatakan kepada kita, kata beliau, kenapa Ramadan itu menjanjikan ampunan? Kenapa Ramadan itu menjanjikan ampunan? Kata beliau, in ghafarta laqad aflahta. In ghafarta laqad aflahta. Karena kalau Allah sudah ampuni dosamu, jika dosamu sudah diampuni sama Allah, maka selesai urusanmu. Apa artinya selesai urusanmu?
Allah mudahkan langkahmu di dunia ini, Allah mudahkan semua impianmu di dunia, dan Allah mudahkan langkahmu menuju surga. Kalau Allah sudah ampuni dosamu, Allah bereskan semua urusan duniamu. Itu janji Allah. Kenapa begitu banyak masalah dalam hidup kita? Dijawab oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di kitab Jami' Ulum wal Hikam. Kenapa begitu banyak masalah dalam hidup kita? Jawabannya karena dosa. Kenapa begitu banyak jalan buntu dalam hidup kita? Jawabannya karena dosa. Kenapa sempit rezeki kita? Jawabannya karena dosa. Kenapa enggak tenang hati kita, enggak khusyuk beribadah? Karena dosa. Kenapa keberkahan itu dicabut dalam hidup kita? Karena dosa. Kenapa berantakan rumah tanggamu? Karena dosa. Kenapa ngelawan anak-anakmu? Ada anak-anak yang durhaka, membangkang kepadamu. Kenapa terjadi? Karena dosa. Kata Imam Ibn Rajab, kata beliau, "Man nazala 'alaihi al-bala illa bi dzambin." Tidak ada satupun perkara balak malapetaka yang menimpa kalian kecuali karena dosa kalian. Ramadan bulan ampunan. Datanglah kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Bangun di malam hari. Perbanyak kita berdoa kepada Allah. Jangan pernah absen tarawih di setiap malam. Mari kembali ramaikan masjid kita, ramaikan. Apa yang kita cari di luar? Sementara setiap detik kematian itu mengintai kita. Kematian itu setiap detik mengintai kita. Mari ramaikan, mulai malam ini kembali ramaikan rumah Allah. Ramaikan, gerakan semuanya. Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu makin berakhir Ramadan itu makin semangat ibadahnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan." Kalau udah masuk 10 hari terakhir Ramadan, kata Aisyah, Nabi itu syadda mi'darahu. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan Nabi semangat. Wa aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan semua keluarganya, digerakkan keluarga tetangganya ke masjid. Kemudian apa kata Aisyah? Wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malamnya. Jadi di akhir Ramadan itu bukan jalanan yang diramaikan, bukan tempat belanja yang diramaikan, tapi ramaikan rumah Allah. Maka mari jemaah kaum muslimin, kita ajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, mari ramaikan rumah Allah sedikit. Sedikit kita Ramadan kita perlakukan seperti ini, ya. Sementara yang akan kita bawa menghadap Allah bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan ketenaran kita. Yang akan kita bawa menghadap Allah adalah ibadah kita. Ibadah kita. Maka berhati-hati dengan fitnah dunia yang melalaikan. Dunia ini la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Maka mari kita yang mengatur dunia, bukan kita yang ikut-ikutan dengan permainan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, membimbing kita kepada jalan yang benar, dan mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Khutbah ini khatib sampaikan dengan penuh rasa kecintaan karena Allah, karena kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Ini adalah impian-impian terbaik bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dan kemudian mengumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.